Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas urgensi demokrasi, pentingnya demokrasi. Kalau kita bicara demokrasi sebagai bentuk pemerintahan, pada awalnya dimulai dari sejarah Yunani kuno. Tapi pada saat itu ya hanya kaum laki-laki dewasa saja yang kemudian diberikan hak berpartisipasi dalam politik. Nah, demokrasi sebenarnya oleh para pemikir Yunani kuno seperti Plato dan Aristoteles, dia mengatakan bahwa demokrasi itu bukanlah bentuk pemerintahan yang ideal. Nah, mereka menilai bahwa demokrasi sebagai pemerintahan oleh orang miskin atau oleh orang dungu, ya. Namun kemudian demokrasi Yunani kuno itu tenggelam oleh kemunculan pemerintahan model kekaisaran Romawi dan tumbuhnya negara-negara kerajaan di Eropa sampai pada abad ke-17. Namun setelah akhir abad ke-17 lahirlah demokrasi modern yang dipelopori oleh pemikir-pemikir barat seperti Thomas Hobbes, Montesquieu, J.J. Rousseau, ya, bersamaan dengan munculnya konsep negara bangsa di Eropa. Nah, sekarang ini demokrasi menjadi pilihan dari hampir seluruh negara-negara modern. Tentu menjadi sebuah pertanyaan, mengapa demokrasi itu dipilih sebagai jalan bagi bentuk pemerintahan guna mencapai tujuan bernegara, dalam hal ini kesejahteraan. Ya. Mengapa dipilih? Nah, mari kita lihat bahwa sebuah negara demokrasi itu memberikan perlindungan atas hak-hak warga negara secara konstitusional, diatur di dalam konstitusi negara tersebut. Ada kehakiman atau peradilan yang bebas, ada pemilihan umum yang bebas, ada kebebasan berpendapat, berorganisasi, dan ada pendidikan kewarganegaraan dalam rangka demokratisasi di negara tersebut. Jadi sebenarnya itulah yang membuat akhirnya dipilih, karena ini sejalan dengan lahirnya negara. Sejalan dengan lahirnya negara, bahwa negara sebagai organisasi kekuasaan tidak bisa berbuat kalau kemudian tidak disupport oleh rakyatnya. Dan rakyat dalam hal ini bangsa ya juga tidak bisa mencapai tujuannya kalau dia tidak berpartisipasi di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi harus ada harmoni hak dan kewajiban warga negara gitu. Nah, kemudian selanjutnya, bahwa kalau kita bicara negara demokrasi, rakyat memiliki kesempatan berpartisipasi dalam pembuatan keputusan. Bagaimana caranya? Nah, kalau kita bicara misalnya sebuah rancangan undang-undang kan mengharuskan ada naskah akademik, dan tentu di dalam pembuatan naskah akademik di situ ada partisipasi dari setiap stakeholder yang terkait dengan aturan perundang-undangan itu. Nah, dalam sebuah negara yang menganut sistem pemerintahan demokratis, kan kekuasaan tertinggi itu di tangan rakyat, dan pemerintah menjalankan pemerintahan itu berdasarkan kehendak rakyat. Aspirasi dan kemauan rakyat harus dipenuhi, dan pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi yang merupakan arah dan pedoman di dalam melaksanakan hidup bernegara. Nah, para pembuat kebijakan memperhatikan seluruh aspirasi rakyat yang berkembang. Kebijakan yang dikeluarkan harus dapat mewakili berbagai keinginan masyarakat yang beragam, walaupun kita tahu tidak mungkinlah bisa memuaskan semua pihak, ya. Nah, kalau kemudian kita bicara bagaimana pemerintah menjalankan pemerintahannya, tentu ya ada aturan perundang-undangan sebagai alat legitimasi dari setiap kegiatan itu, ya. Misalnya kalau masyarakat resah dengan tercemarnya udara oleh asap rokok yang berasal dari para perokok, maka ya pemerintah bisa mengeluarkan peraturan daerah
peraturan terkait dengan kawasan bebas asap rokok, tapi tidak berarti bahwa yang merokok tidak dikasih kesempatan merokok, karena itu juga melanggar hak. Nah, tapi bagaimana mengatur sehingga kemudian yang merokok bisa merokok di tempat yang disediakan dan yang tidak merokok itu bisa menghirup udara segar. Nah, disitulah kemudian fungsi pemerintah, fungsi pengaturannya, regulation, untuk melahirkan social order, ketertiban sosial. Nah, masyarakat bisa berpartisipasi dalam proses pembentukan itu, pembentukan keputusan itu, karena bisa saja diusulkan, kemudian hal-hal yang diatur dalamnya bisa didiskusikan. Kemudian yang kedua, ada persamaan di muka hukum. Nah, ini juga diatur di dalam konstitusi kita ya, bahwa setiap warga negara itu sama kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan. Semua rakyat memiliki kedudukan yang sama. Tapi ingat bahwa ya, kedudukan yang sama itu berkonsekuensi bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan persamaan, keadilan, tapi dia juga wajib untuk taat terhadap hukum yang berlaku. Nah, untuk menciptakan hal itu tentu harus ditunjang dengan adanya aparat penegak hukum yang tegas dan bijaksana, bebas dari kekuasaan, berani menghukum siapa saja yang bersalah secara tegas menurut aturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, karena kalau kita baca konstitusi kita, di situ dikatakan ada aparatur penegak hukum, ada lembaga-lembaga hukum. Kekuasaan kehakiman itu adalah kekuasaan yang bebas, merdeka untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Kemudian selanjutnya bahwa ya, di dalam negara demokratis itu memperoleh pendapatan yang layak. Kenapa? Karena terjadi distribusi pendapatan yang adil. Nah, ini juga ada dalam konstitusi kita. Di pasal 33 ya, bahwa kemudian ekonomi kita disusun berdasar atas asas kekeluargaan. Nah, sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Jadi ya, sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi, negara ini yang menguasai segala faktor-faktor produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak untuk digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, walaupun sebenarnya ya tidak mungkinlah negara mengurus hal-hal teknis secara keseluruhan ya. Perlu ada keterlibatan pihak-pihak swasta, tapi itu harus didasari oleh sebuah landasan yang tetap memperhatikan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, karena pemilik kedaulatan itu adalah rakyat. Jadi demokrasi itu menjadi sebuah pilihan, karena adakah pilihan untuk tidak demokratis? Tidak bisa dibayangkan ya, bagaimana peralihan kekuasaan itu kalau tidak dengan cara demokratis. Apakah kita mau kembali ke zaman-zaman monarki masa lalu, di mana di situ harus ada pergolakan untuk mengakhiri sebuah pemerintah yang berkuasa, rezim yang berkuasa? Kan itu hal yang tentu tidak diinginkan. Tapi bagaimana proses itu berlangsung secara konstitusional dan demokratis. Nah, tapi tadi di awal kita sudah bicara bahwa demokrasi itu bisa berbeda-beda. Demokrasi itu sesuai dengan ciri khas setiap negara. Nah, di Indonesia itu ada demokrasi Pancasila. Nah, mengapa kemudian diperlukan itu demokrasi bersumber dari Pancasila? Ya karena kita adalah negara yang menganut demokrasi Pancasila itu. Karena ideologi kita ideologi Pancasila. Nah, ada beberapa persoalan yang muncul dalam kehidupan atau praktek demokrasi kita. Nah, di sini dikatakan ya, buruknya kinerja lembaga perwakilan dan partai politik kita, dan mengatakan bahwa wakil rakyat itu sudah beralih menjadi wakil partai politik misalnya, sehingga daulat rakyat itu dipertentangkan dengan daulat partai politik ya, yang diharapkan dengan banyak fungsinya ya, fungsi-fungsi mengagregasi, memformulasi itu dalam bentuk aturan aspirasi rakyat. Nah, apakah kemudian itu masih berlaku? Ya silahkan nanti didiskusikan, dianalisa dengan baik, karena tentu ya diharapkan bahwa keberadaan partai politik, keberadaan lembaga-lembaga perwakilan itu bisa melahirkan kebijakan-kebijakan, memformulasi sebuah aturan-aturan dari agregasi kepentingan rakyat itu, untuk ujung-ujungnya adalah untuk kesejahteraan rakyat. Kemudian ada krisis partisipasi politik, ini juga terjadi ya. Menjadi pertanyaan, apakah karena peluang untuk berpartisipasi itu terbatas, atau justru karena kemampuan berpartisipasi itu yang kurang gitu ya.
Jadi bisa jadi penyebabnya partisipasi itu rendah karena pendidikan itu, tingkat ekonomi ya. Kemudian dia kurang mendapatkan tempat itu partisipasi itu. Tapi saya pikir ruang-ruang berpartisipasi itu sudah banyak dan pintu-pintu sama dengan misalnya kalau ada aturan yang dianggap bertentangan ya bisa di judicial review sesuai dengan tingkatannya ya, bisa ke Mahkamah Agung atau kalau undang-undang bertentangan dengan undang-undang dasar bisa ke Mahkamah Konstitusi. Tapi ya kontrol itu perlu tetap dilakukan oleh masyarakat kita gitu, untuk mengingatkan kalau ada hal-hal yang dianggap tidak sesuai. Tapi dengan cara-cara yang konstitusional. Kemudian hal lain dalam praktek politik, praktek demokrasi kita adalah munculnya penguasa dalam demokrasi. Bisa dilihat dari lahirnya dinasti politik ya. Jadi menguasai segala bidang kehidupan masyarakat, pemerintahan, lembaga perwakilan, peradilan, bisnis dan seterusnya oleh satu keluarga atau satu kroni. Nah itu kan diharapkan bahwa ya seharusnya yang lahir adalah demokrasi, bukan seperti itu, bukan oligarki di mana kekuasaan terpusat pada sekelompok elit atau sekelompok kecil elit ya, sehingga kemudian sebagian besar rakyat menjadi jauh dari sumber-sumber kekuasaan. Nah, harusnya ya demokrasi di masa reformasi harus dirancang untuk kemudian mewujudkan kedaulatan rakyat. Nah, kalau kita bicara praktik-praktik politik tadi, praktik-praktik demokrasi tadi, nah ini sebenarnya ada pelopornya ini, ada Niccolò Machiavelli yang membicarakan persoalan yang secara langsung berkaitan dengan fenomena ideologi. Machiavelli itu mengamati praktik politik para pangeran, mengamati tingkah laku manusia dalam politik meskipun ia tidak menggunakan istilah ideologi gitu. Nah, ada 3 aspek sebenarnya yang kemudian dibahas oleh Machiavelli gitu. Ada agama, kekuasaan, dan dominasi. Nah, Machiavelli melihat bahwa orang-orang sejamannya itu lebih dahulu memperoleh kebebasan lantaran perbedaan yang terletak dalam pendidikan yang didasarkan pada perbedaan konsepsi keagamaan. Nah, apa yang kemudian menjadi inti dari Machiavelli ini bahwa agama lebih memuliakan orang-orang yang rendah hati dan tafakkur daripada orang-orang yang bekerja. Ini menurut Machiavelli. Agamalah yang menetapkan kebaikan tertinggi manusia dengan kerendahan hati, pengorbanan diri, dan sikap memandang rendah hal-hal keduniaan. Nah, pola hidup ini tampak membuat dunia itu lemah dan menyerahkan diri sebagai mangsa bagi mereka yang jahat yang menjalankannya dengan sukses dan aman. Karena mereka sadar bahwa orang-orang yang menjadikan surga sebagai tujuan beranggapan bertahan itu lebih baik daripada membalas dendam terhadap perbuatan mereka yang tidak adil. Nah ini mungkin karena pemahaman Machiavelli ini juga tidak komprehensif ya. Saya misalnya sebagai orang yang beragama Islam ya tentu kita tidak hanya disuruh untuk melakukan kebaikan, tapi kita juga ya diminta untuk mencegah kemungkaran. Jadi bukan hanya melakukan kebaikan tapi mencegah kemungkaran, sehingga kalau kemudian ada penguasa yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik, maka kita perlu mengingatkan itu. Kita perlu mengingatkan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, sesuai dengan medan-medan pengabdian kita masing-masing, dengan tetap pada bingkai aturan yang berlaku konstitusional, karena kita sudah belajar materi konstitusi ya. Nah, tapi dengan pendapat itulah kemudian Machiavelli mengatakan begini, bahwa meskipun menjalankan kekuasaan itu memerlukan kualifikasi yang baik seperti menepati janji, belas kasihan, tulus ikhlas, tapi penguasa tidak perlu memiliki semua persyaratan itu. Dia harus tampak secara meyakinkan memiliki itu. Nah, jadi ini sebenarnya akhirnya populerlah itu tujuan menghalalkan segala macam cara. Jadi bagaimana kekuasaan itu dijalankan dengan sedikit tipu daya. Nah, itulah yang kelihatan banyak terjadi dalam kehidupan demokrasi kita, sehingga kita mengatakan bahwa pelaksanaan demokrasi dalam banyak hal, dalam beberapa hal itu kelihatan tidak dibingkai lagi oleh nilai-nilai Pancasila sebagai landasan hidup bernegara kita. Makanya, nah ini adik-adik bisa silahkan
Silakan nanti melihat lebih jauh tentang bagaimana praktik politik yang terjadi di Indonesia. Apakah kemudian pola pikir Mas Syafili ini banyak mencerminkan praktik demokrasi kita, itu mana yang sesuai dan mana yang tidak sesuai. Kemudian selanjutnya kita bicara tentang sumber histori, sosiologis dan politis. Tapi nanti kita lanjutkan materi ini pada pertemuan berikutnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.